Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak Martin. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari kita semua baik ya. Ya. Jadi Sehat mohon izin semuanya. dulu sebelumnya. Hari ini saya mau melaksanakan wawancara Iya. terkait pengambilan keputusan. Ya. Jadi di mana dalam pengambilan keputusan itu pastinya ada dilema etika dalam memutuskan sesuatu. Apalagi Ibu menjadi kepala sekolah, sering menghadapi beberapa kasus di sekolah. Jadi langsung saja Ibu. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini cara dia mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan terlebih dahulu mempelajari permasalahan yang terjadi, kemudian mencari informasi. Dari informasi itu kemudian kita melihat aturan yang berlaku, kemudian dari beberapa informasi itu kemudian kita sandingkan dengan aturan yang berlaku, baru kita bisa mengambil keputusan. Jadi kita sandingkan dulu informasi-informasi ini aturannya mana yang terbaik dan mana yang cocok kita carikan keputusan. Nah itu yang kita ambil. Jadi disandingkan dulu ya. Iya, kita sandingkan dulu biar Mana tidak terlalu tidak terlalu melanggar aturan dan tidak juga bertentangan dengan lingkungan, ya, dengan masalah yang terjadi. Itu kalau berhubungan dengan guru, kan ada dua dilema etika, juga dengan siswa kan ada ya. Siswa yang bermasalah kan ada saya. Dan banyak kan, ya. Kalau dengan guru bisa seperti tadi. Kalau dengan siswa lebih banyak lagi berkoordinasi dengan guru yang mengajar di sana, di kelasnya, guru mata pelajaran, baru bisa diambil keputusan. Baik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Itu memang sangat dilema sekali itu Martin. Ya. Dalam mengambil keputusan ini sama-sama benar dan sama-sama baik kan? Ya. Mana yang diambil? Biasanya yang selaku kepala sekolah di sini mengajak teman-teman untuk berdiskusi, teman yang ada di sekolah, ya, baik guru maupun tenaga pendidikan, berdiskusi, menerima masukan dari teman-teman, mana keputusan yang terbaik yang akan kita ambil nanti. Tuh. Jangan sampai keputusan yang saya ambil ini tidak diketahui oleh teman gitu. Jadi kumpulkan dulu teman-teman semua, kita cari masukan dari beberapa teman, baru diambil keputusan. Walaupun mungkin keputusannya kan yang baik tadi kan ada dua jenis ya. Walaupun mungkin keputusan itu ada yang tidak setuju, pasti saja kan, pasti saja. Tetapi kita meminimalis resiko terhadap keputusan itu. Karena semuanya benar. Semua benar tuh kan. Mana di antara yang benar itu? Ya itu. Yang terbaik. Ya. Jadi itu harus dibicarakan dulu dengan teman-teman yang ada di sekolah. Ya. Jadi melalui diskusi bersama rekan guru dan staff juga. Ya. Baik, langkah yang Ibu ambil atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama? Ya, seperti yang tadi dia sampaikan, terlebih dahulu adalah mengumpulkan informasi, kemudian menganalisis, melihat aturan, baru bisa mengambil keputusan yang terbaik. Mulai dari mengumpulkan informasi, ya, nanti akhirnya bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang paling efektif menurut saya, ya, selama ini sebagai kepala sekolah adalah
dengan dengan berdiskusi dengan teman. Itu yang paling efektif. Dengan teman yang ada di sekolah itu menerima masukan dari teman-teman itu kita kumpulkan, itu menurut saya yang paling efektif. Jadi diskusi atau secara kekeluargaan gitu. Ya, Kalau bisa ya, cara kekeluargaan. bagus sekali Bu. Nah, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, dalam tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah ini lebih ke berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab guru dan tenaga pendidik ya, dan kepentingan pribadinya yang tidak bisa ditinggalkan juga. Ya, kan kita tidak bisa ada hal-hal weekend yang berhubungan dengan pribadinya yang tidak bisa diabaikan, karena kita ini satu kesatuan kan, satu komunitas. Jadi itu biasanya yang tantangan yang paling berat itu. Jadi di sana tantangan. Ya, Kemudian apakah dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut, kemudian apakah itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? nah, dalam penyelesaian kasus dilema etika ini tidak ada jadwal khusus, biasanya spontanitas dan diselesaikan sesegera mungkin. Prosedurnya seperti tadi, dari mengumpulkan informasi, melihat masalah, mengumpulkan informasi, berdiskusi dengan teman, sesegera mungkin ini. Jadi setiap permasalahan harus selesaikan Sesegera mungkin, jangan disimpan lama-lama itu. Berlarut-larut. Ya, benar-benar. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan rasanya tidak di sini saja nih. Di semua tempat adalah adanya dukungan dari orang sekitar. Ya, kalau kita di sekolah, dukungan dari teman-teman yang ada di sekolah. Kemudian adanya kolaborasi, kerjasama, kekeluargaan yang selama ini kita jalin di sekolah itu adalah hal yang paling penting itu dan paling melegakan. Kalau misalnya walaupun masalah seberat apapun, kalau kita selesaikan secara bersama itu kan hasilnya pasti akan dapat yang terbaik. Jadi dengan orang sekitar dan warga sekitar gitu ya, yang membantu selama. Nah ini tuh pertanyaan terakhir. Dari semua hal-hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang diambil dalam kasus dilema etika ini adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kemudian dengan pengalaman yang dimiliki, kita akan menjadi semakin bijak. Karena secara umum teori itu kadang tidak cocok dengan praktik yang ada di lapangan. Jadi bagaimana caranya kita mengambil kebijakan, mengambil keputusan di antara teori dan praktik yang ada di lapangan. Itu pengalaman yang paling banyak yang jadi pembelajaran itu. Ya, pembelajaran pengalaman. Ya. Tentunya menjadi pelajaran selama ini. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi semoga apa yang saya dapatkan dari wawancara ini bermanfaat juga bagi saya dan bagi sekolah. Jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat pagi, Bu. Iya, sama-sama Pak Martin. Om Satris. Om Swastiastu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih? Kabar Ibu baik dan sehat. Ya, semoga ada, Bu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Senang sekali hari ini saya bisa berkunjung ke sini di satu Sungai Tegal ya.
untuk menyampaikan beberapa hal. Maksud kedatangan saya ke sini untuk mencari informasi terkait kebijakan pengambilan keputusan ya, sebagai seorang pemimpin. Langsung saja Bu. Jadi yang pertama, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya sebagai seorang pemimpin, bagaimana caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu? Yang pertama adalah pahami dulu permasalahannya apa yang terjadi. Kemudian setelah itu yang kedua, mencoba untuk menarik kesimpulan terhadap masalah tersebut. Kemudian selanjutnya baru menyelesaikan masalah tersebut dengan cara atau solusi yang terbaik. Jadi kita pahami dulu Bu ya. Setelah itu kesimpulan, dan akhirnya baru menyelesaikan dengan solusi yang terbaik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya sebagai seorang pemimpin itu harus mampu mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang dimaksud ini adalah keputusan yang tepat, kemudian arif dan bijaksana, dan berpihak kepada bawahannya. Kemudian kami juga seorang pemimpin itu harus mampu menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya, yaitu di sekolah ini ya semua warga sekolah itu yang dipimpinnya. Kemudian juga seorang pemimpin itu harus mampu membangun semangat orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian harus mampu memberikan motivasi kepada orang-orang yang dipimpinnya, motivasi ya hal-hal yang baik. Kemudian juga dapat mengembangkan minat, bakat dan potensi yang dimilikinya. Nah, di sini dalam menjalankan peran sebagai seorang guru itu ada kalanya guru dihadapkan dalam situasi mengandung dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu kan merupakan sebuah situasi dilematis yang terjadi ketika seseorang harus memiliki antara dua pilihan yang tadi itu, di mana kedua pilihan itu kan benar secara moral, kemudian tetapi bertentangan. Nah, rujukan moral itu adalah kan merupakan sebuah situasi ketika pendidik harus memiliki keputusan apakah benar atau salah. Baik. Nah, dari apa yang disampaikan, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa dalam melakukan masalah ini selama ini? Nah, kemudian kami sebagai kepala sekolah di sini sebagai seorang pemimpin supaya lebih paham atau lebih mudah dipahami, kemudian ada yang digunakan dalam sekolah kami yaitu berupa teks prosedur. Di dalam teks prosedur itu ada 3 macam. Teks prosedur itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah teks prosedur sederhana. Ini dibuat sesimpel mungkin. Biasanya ini masalahnya agak sederhana atau ringan. Nah, kemudian ada teks prosedur yang namanya protokol. Di sini berisi tahapan yang dapat dilakukan dengan fleksibel. Biasanya ini masalah ringan. Teks prosedur kompleks, biasanya ini membutuhkan bahan, alat, serta waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan teks-teks prosedur yang lainnya. Ini berupa tahapan, tahap 1, tahap 2, tahap 3, baru kita menarik kesimpulan. Oke. Itu
Bagus sekali langkahnya Bu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu yang pertama adalah mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Salah satu contohnya yaitu mengidentifikasi masalah. Ya, yang perlu diperhatikan itu adalah mengidentifikasi masalah dulu. Kemudian yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Kalau misalnya sekolah kami semua harus terpilih, guru, orang tua, komite, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang sesuai dengan situasi ini. Apa yang terjadi di awal, kemudian bagaimana, apakah bisa terkuat, kemudian akhirnya apa yang terjadi. Kemudian pengujian apakah benar atau salah. Itu akhirnya. Ya, dari prosesnya itu terakhir apakah masalah itu benar atau salah kasusnya. Itu prosesnya. Bagus sekali Bu. Ya. Kemudian nah, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ini tantangannya seperti apa? Tantangan saya di sekolah ini, kami sebagai seorang pemimpin tentu selalu dihadapkan pada sebuah keadaan yang harus pada saat itu harus mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan itu pemimpin dapat menggunakan berbagai pertimbangan. Nah, yang telah dianalisa, dampaknya bagaimana, kemudian manfaatnya bagaimana. Nah, kemudian keputusan yang diambil itu sering kali hanya berdasarkan prinsip-prinsip seperti melakukan demi kebaikan orang banyak. Kemudian menjunjung tinggi nilai, misalnya pada prinsip selalu menjunjung tinggi pada diri sendiri. Kemudian melakukan apa yang kita harapkan orang lain, itu lakukan pada diri kita. Itu prinsip-prinsip. Terus, apakah dalam sebuah penyelesaian kasus, terutama kasus dilema etika ini Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Kemudian bentuk atau prosedurnya apa yang Ibu jalankan? Secara umum di sekolah kami untuk menyelesaikan masalah atau kasus itu tidak ada jadwalnya. Kami menyelesaikan kasus yang ada di sekolah kami itu tergantung dari kasus itu. Apakah kasusnya berat atau kasusnya ringan. Seperti yang pernah terjadi kemarin di sekolah kami, ada salah satu siswa melakukan pelanggaran hal kecil. Melakukan pelanggaran hal kecil masih bisa ditangani di dalam sekolah. Itu. Kemudian baru satu kali. Kemudian kami juga menerapkan kalau melakukan kesalahan ringan sudah sebanyak 3 kali baru pemanggilan orang tua. Nah, kemudian siswa kami tersebut akhirnya melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 kali. Kemudian solusinya kami dari pihak sekolah membuatkan surat pemanggilan kepada orang tua. Kemudian orang tuanya datang ke sekolah, kita diskusikan bersama, baru mengambil hasilnya tersebut bagaimana solusinya. Solusinya dengan cara anak tersebut membuat surat perjanjian yang dibuatkan oleh pihak sekolah, ditandatangani agar tidak melanggar lagi. Kan seperti itu. Itu salah satu contoh kasus secara ringan. Kemudian kemarin juga ada kasus urgent yang harus segera ditangani. Mohon maaf sekali, sebenarnya kami tidak boleh menyampaikan ini karena itu adalah sesuatu yang tidak enak didengar dan tidak enak dilihat. Itu kemarin juga, tapi kami harus menyampaikan kepada Bapak. Salah satu contohnya adalah tentang pelecehan seksual. Anak-anak kami pernah melakukan hal itu. Kami tidak perlu memendam dan membiarkan. Secara langsung, sekali terjadi langsung panggil orang tua. Yang buatkan secara lisan kami menelpon orang tuanya datang.
berbicara berhadapan dengan anak, orang tua dan guru, kemudian kita selesaikan bersama. Besoknya biar tidak terjadi seperti hal itu lagi. Jadi secara kesimpulannya kami dari sekolah tidak punya jadwal sesuai dengan keadaan saja, berjalan sesuai alur. Berarti tidak ada jadwal tertentu tergantung ya. kasusnya. Tergantung kasusnya. Kalau Kalau hujan kemarin harus saya selesaikan hari itu juga. Tidak menunggu waktu lagi. Tidak menunggu waktu lagi. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dibilang ada seseorang yang membantu, ini juga tergantung dari kasus. Kalau misalnya kasusnya ringan, kami tidak perlu bantuan keluar dari pihak sekolah. Kita selesaikan bersama dengan guru, siswa, dan kepala sekolah. Itu kasusnya kalau ringan. Tetapi kalau sekolahnya kasusnya agak berat, kayak ujian yang tadi saya bilang, kami harus melibatkan orang tua. Kami panggil orang tuanya, dulu datang ke sini, jadi kami melibatkan ke orang tua. Kemudian kalau lebih berat lagi, misalnya kalau ada masalah, mudah-mudahan tidak ada kasus pencurian dan sebagainya, kami juga harus melibatkan dari pihak kelurahan. Kami harus melibatkan dulu ke pihak kelurahan, kemudian bekerja sama dengan pihak kelurahan, laporkan ke Babinsa bagaimana nanti jalan keluarnya. Nah itu salah satu contoh melibatkan ke pihak lain. Mudah-mudahan tidak terjadi yang lebih fatal lagi. Jadi yang membantu Ibu selama ini ya pastinya dari Warga lingkungan sekolah, sekolah orang tua, komite, pihak kelurahan. banyak sekali Bu yang membantu juga. Nah ini yang terakhir Bu. Nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Akhirnya yang sampai ini sebagai seorang pemimpin, kita sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan sebuah keberanian secara moral itu untuk melakukannya, karena itu adalah membutuhkan keberanian dalam melakukan keputusan. Nah kemudian ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali juga prosesnya, mengambil keputusan itu dan ambil juga pelajaran. Nanti ini juga bisa digunakan sebagai acuan untuk kasus-kasus selanjutnya. Ya, baik. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bu atas informasinya. Di sini saya juga belajar tentang pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika, pendidikan moral Bu ya. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Om Shanti.